hari ini PT Pos Indonesia Persero sangat concern terhadap penyelesaian kasus ini karena ini adalah uang nasabah yang harus dikembalikan. Dan arahannya dari Pak Erick Thohir untuk segera dikembalikan uang nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, laksanakan protokol kesehatan. Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat korban PT Pos Indonesia Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, resah karena uang tabungan mereka di kantor pos setempat diduga digelapkan oleh oknum kepala kantor pos. Nilainya pun mencapai miliaran. Warga ini kemudian mengadukan masalah ini ke Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur Selasa 19 Juli 2022. Dalam pertemuan itu, unsur pimpinan kantor pos menghadiri rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Baharudin Demu dan juga sejumlah anggota Komisi 1 seperti M. Udin, Zahidin, Harun Al-Rasyid, dan Rina Hartati. Apa yang terjadi sebetulnya? Kita ikuti rapat dengar pendapat ini. Kenapa Bapak Ibu tidak melapor, membiarkan kami takut Pak kalau hilang hak kami? Tidak hilang. Terbukti di pidana, itulah bukti untuk menuntut keperdataan. Mudah-mudahan dari kantor pos nanti mungkin dibawa ke pimpinan pusat, ya mereka akan rapat dulu bagaimana langkah selanjutnya. Tapi menurut pemahaman kami, diganti atau tidak diganti, oknumnya ini harus ditahan dulu Pak, karena ini meresahkan masyarakat. Ya, kemudian dari sisi kepidanaan nyata-nyata menggelapkan. Jadi pasal 372. Kita ngobrolkan ini sebenarnya bahwa pada saat rakyat mengadu, dibuatlah misalnya ada isu bahwa ini nanti duitnya kembali ke negara nih, ini kan tambah gaduh. Tapi semua cerita-cerita Bapak ini nanti kita minta ke kepala kantor pos ini menjelaskan. Kami ingin, harapannya sih saya begini Pak, ini sebenarnya rakyat kan sudah lama bersabar dan dia tidak melaporkan. Kalau melaporkan sebenarnya kan Pak Hamdaninya harusnya dipenjara. Kenapa dia tidak melaporkan? Sebenarnya harapan besar rakyat ini supaya ditimpa dikembalikan. Pak, tapi saya persilakan dulu ke yang kantor pos dulu Pak. Silakan siapa duluan, silakan Pak, kami kasih Bapak untuk memberikan tanggapan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dari PT Pos Indonesia Persero, yang sedang diri saya adalah Pak Arfan sebagai manajer kepala kantor pos. Setelah dari saya Pak Aryadi dari bagian legal kantor pusat PT Pos. Yang paling ujung Pak Alutri Simla Fendi, senior manajer hukum regional Bank Makassar, Sulawesi, Makassar, Sulawesi, Kalimantan. Saya sendiri adalah Pemulaan Danso, Vice President Legal. Kami datang ke sini adalah membawa amanah dari direksi karena kasus ini sudah menjadi perhatian dari Pak Erick. Saat ini kita sudah menceritakan dan segera selesaikan. Sehingga kami menetapkan untuk warga Maranatha. Sebelumnya sebelum masuk kemarin ini kayaknya disebut dengan warga di Maranatha, tapi pertemuan di Komisi 1 DPRD ini sangat terbuka sehingga kesempatan untuk menyampaikan seperti apa kasus ini. Dalam hal ini PT Pos Indonesia Persero sangat concern pada penyelesaian kasus ini karena ini adalah uang nasabah yang harus dikembalikan. Dan arahannya dari Pak Erick Thohir
pihak PT POS mengutarakan bahwa kasus ini telah dilaporkan pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 1 Juli 2022 yang lalu. Dan kami sedang melaporkan Amran Kurniawan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ya. Kecepatan langsung dilakukan penangkapan. Terus kami juga mohon maaf kepada keluarga orang tua karena kami juga untuk kepercayaan kami hanya memastikan apakah angka yang dilakukan itu adalah angka yang benar. Apakah angka yang benar kami membayar semua. Ini dari Pak Akbar mau menambahkan silakan. Pimpinan PT POS Indonesia Cabang Samarinda menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan ganti rugi kepada nasabah yang diduga uangnya digelapkan oleh oknum pimpinan Kepala Kantor Pos Kecamatan Muara Calong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama tentunya saya ucapkan, tadi Pak mau ucapkan permohonan maaf, saya juga saya ucapkan lagi permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, karena pada saat 6 Juli itu saya ketemu langsung dengan nasabah. Memang sudah ada informasi bahwa uang itu mau dipakai. Ada yang butuh untuk tahlilan, ada yang butuh untuk wisuda, ada yang butuh untuk keperluan pernikahan. Jadi saya sangat mengerti, kami sendiri sangat mengerti kondisi yang ada. Oleh karena itu saya menempuh waktu itu ketemu dengan nasabah, menempuh perjalanan 7 jam. Kasus ini pertama kali laporkan itu 28 April. Saya pindah ke sini 9 Mei dan mungkin waktu saya setelah berdiskusi itu, kalau boleh dibilang kasus ini merupakan kerjaan prioritas saya saat ini. Saya tidak urus kerjaan yang lain. Jadi biar bagaimanapun juga kami di kantor pos yang pertama kita utamakan bertaskan tentunya customer oriented. Kami tidak ingin ada kasus yang menyebabkan nasabah warga itu kehilangan kepercayaan pasti sama kantor pos. Apalagi saya kesana, saya lihat sendiri kondisi seperti apa. Jalanan yang kita lewati, jalanan perusahaan, terus aksesnya susah untuk menembus Kecamatan Muara Calong. Saya juga sangat mengerti bagaimana kondisi warga atas kasus ini. Jadi memang ada beberapa proses yang seperti tadi Pak Moko sampaikan. Ada beberapa konsolidasi, salah satu mesti ada pemeriksaan khusus dari auditor internal kami untuk menentukan seberapa besar secara valid yang harus divalidasi langsung oleh auditor internal kami, jumlah kerugian dari perusahaan tentunya nasabah dalam hal ini. Yang tadi bahkan disampaikan 900, setelah kami melakukan audit internal malah jumlahnya itu ada 44 nasabah dengan jumlah 1.088 miliar. Saya tekankan kembali kepada para nasabah, Bapak Ibu, untuk saat ini untuk penyelesaian ini kami butuh waktu dan proses. Cuman saya bisa sampaikan bahwa untuk penyelesaian ini memang menjadi prioritas saya. Saya bisa sampaikan Pak bahwa betul teman-teman nasabah berkorban, cuma kita juga, saya juga banyak jadi korban. Karena dengan adanya ini maka kantor kami itu disegel, Pak. Disegel. Artinya Pak, saya tiap hari dievaluasi besok. Kantor pos Muara Calong sebagai yang menurut saya, monitor saya, kantor ini adalah salah satu kantor dengan pendapatan yang baik, Pak. Apalagi dia salah satunya itu berada di Kabupaten Kutai Timur. Kalau saya monitor Pak, untuk pendapatan kantor pos Muara Calong itu kurang lebih 30 juta per hari. Ini sudah hampir 1 bulan itu. Kenapa saya bilang saya jadi korban? Karena gara-gara oknum yang ada di kami itu menyebabkan kantor pos itu, sehingga kami kehilangan pendapatan 30 juta itu. Jadi biar bagaimana saya akan kejar, kami akan kejar. Cuma memang membutuhkan prioritas.
Dan alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Moko tadi sudah menginformasikan kami akan melakukan, kami telah mendapatkan izin. Yang susah ini apa itu izin. Memang kami butuhkan dan butuh proses dakwah. Tapi alhamdulillah Pak Moko tadi sudah menyampaikan bahwa kami sudah mendapatkan izin untuk melakukan pembayaran. Nanti teknisnya akan kami sampaikan seperti apa terkait permasalahan ini. Yang pertama bahwa kami telah melakukan pemeriksaan awal di bulan April 2022. Terus kami sudah membentuk di awal bulan Mei kami telah melakukan pembentukan satgas di tempat kami untuk melakukan collecting data informasi mengenai keberadaan ataupun mengenai kualitas aset yang dimiliki oleh pelaku. Jadi kita sudah membentuk di Samarinda untuk melakukan tracking terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pelaku. Di samping itu juga kami sudah melakukan pelaporan langsung ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 1 Juli dengan nomor register 3243. Mohon bantuannya Bapak Ketua Komisi agar mohon bantuan juga karena kami sudah masukkan pelaporan Kejati dengan nomor register 243 tanggal 1 Juli. Mohon bantuan ini Bapak mungkin untuk nangkap Hamdan ini. Ya, oh iya, gampang aja. Siap. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya itu audit investigasi yang kami lakukan hasilnya di angka 1,8. Yang terakhir yang kami mau sampaikan, adapun dari upaya penyitaan kami dengan susah payah karena informasi yang kami dapatkan itu simpang siur terkait kebenaran aset. Ada yang bilang dia ada mobil nanti setelah tervalidasi di lapangan hoax ternyata. Ada juga yang bilang kalau pelakunya ini akan ambil rumah di daerah Palang, tapi setelah kami cross check ternyata hoax lagi. Ada yang bilang pelaku ini memiliki mobil kontainer, setelah kami cross check ternyata sama hoax. Jadi yang paling itu yang kami saat ini sudah berhasil sita adalah 1 unit motor trail tahun 2008. Terus yang kedua 1 unit mobil Nissan Terrano tahun 2002 tanpa BPKB. Bahkan mobil Terrano ini teman-teman di lapangan itu sangat luar biasa untuk mengamankan aset karena ternyata mobil itu rusak pada saat motor calon. Jadi ada di bengkel 10. Jadi kita tarik dari bengkel 10, kita sudah amankan kantor cabang Samarinda Jalan Kebenaran. Terakhir tadi kita sudah melakukan penyitaan di 30 tabungan dari bank dan kita sudah melakukan penyitaan uang tunai 26 juta. Jadi kita ya akan berusaha sama Indah dan sudah berusaha semaksimal mungkin dan mungkin seperti yang tadi Pak Moko sampaikan. Saya bisa Pak Moko ini mungkin kalau masalah itu 01 artinya buat saya ini adalah suatu hal yang akan saya kejar secara pribadi. Saya akan berusaha. Sampai ini susah kalau rencana kami untuk mendatangkan sekelas Pak Moko. Maksudnya saya ingin menyampaikan spesial apa kalau masalah ini buat kami sama ini. Kami berjuang Pak Moko dan tim di pusat di Bandung bisa datang untuk menonton. Kami juga berjuang Pak Alekris, Pak Christian Simonopeni, manajer hukum regionalnya untuk mengundang biar kemudian ibu korban dia bisa tahu seberapa care-nya kami terhadap permasalahan ini. Jadi mungkin dalam waktu dekat kami akan menginformasikan kepada seluruh nasabah terkait dengan surat pernyataan dan berita
nanti formatnya akan kami sediakan untuk penyelesaian yang jelas. Mungkin dari sisi teknis dan mekanisme kita akan buat rekening baru. Kata pos, kita akan memediasi pembuatan rekening baru. Nasabah minta tolong disiapkan buku tabungan, fotokopinya dan KTP yang surat pernyataan maupun berita acaranya kami akan fasilitasi. Tolong diantisipasi saja, nanti akan kami informasikan dalam